Gue selalu punya keyakinan kalau pidato para pejabat publik ini sebenarnya niatnya baik. Sebenarnya dikeluarkan kan ada tujuannya. Gue juga termasuk yang percaya bahwa pemimpin itu juga perlu bisa menenangkan. Tapi menenangkan itu berbeda dengan mengecilkan masalah. Masyarakat sudah berubah, tapi cara berkomunikasi pemerintah itu masih dengan gaya yang lama. Makanya nggak relate, pesan yang disampaikan itu tidak kena. Diberikan pemahaman atau informasi situasinya, diakui ini risiko, ini tantangannya, dan ini yang sedang dilakukan. Hai, kembali di Conversation. Di sini kita bahas hal-hal yang menarik dan penting dalam kaitannya dengan dunia atau industri komunikasi. Bersama saya Dewi dan saya Dila. Kali ini kita akan bahas tentang lagi-lagi hal yang kemarin sempat ramai dan apa yang bisa dipelajari dari sana ya. Gue akan mulai dari kemarin kan sempat ramai itu salah satu statement atau potongan ya pidato dari Bapak Presiden terkait rakyat desa nggak pakai dolar gitu, dan juga itu menimbulkan ramai juga ya respon dari publik. Dan sebetulnya yang kita bisa pelajari di sini pola komunikasi pejabat atau aparat yang berwenang. Mungkin bukan hanya presiden, tapi ada banyak lesson learn yang lain yang di sebelum-sebelumnya yang bisa kita pelajari dari sana. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Mungkin mulai dari lo dulu, boleh gimana ngelihatnya nih? Oke, kalau bicara soal statement pejabat publik ya, memang lately kita sering dibikin terkaget-kaget gitu sama statementnya. Tidak hanya dari presiden ya, tadi udah disinggung soal dolar gitu ya, orang desa nggak main dolar, yang main dolar cuma yang sering ke luar negeri gitu ya, atau bahkan mungkin juga statement-statement lain yang dibuat atau disampaikan para pejabat publik akhir-akhir ini kok ya makin sering bikin kita resah gitu ya. Cuma kalau menurut gue gini, sebenarnya gue selalu punya keyakinan kalau pidato para pejabat publik ini sebenarnya niatnya baik gitu ya. Niatnya, karena memang pidato itu atau statement-statement mereka itu sebenarnya dikeluarkan kan ada tujuannya. Either untuk kemudian membuat stabilitas gitu ya, atau menenangkan publik, memberi kepastian, atau juga menjaga market confidence gitu ya. Sebenarnya kan ada tujuannya mereka mengeluarkan statement-statement itu. Cuma kadang-kadang yang mungkin mereka lupa adalah masyarakat itu tidak hanya melihat isi pesannya, tapi juga bagaimana tone itu disampaikan kepada publik itu. Kadang message-nya itu benar atau mungkin sebenarnya baik gitu ya, tapi tone-nya atau cara menyampaikannya itu kurang empati gitu. Misalkan contoh dengan gaya nyeleneh sambil bercanda-bercanda gitu ya, atau bahkan memakai kata-kata yang kurang formal gitu ya. Nah, tonton seperti itu kan yang akhirnya membuat rasanya itu nggak nyampe gitu di publik. Mungkin isi pesannya tidak ada masalah dengan itu, tapi gara-gara tonnya yang kemudian kurang empatik tadi, dan akhirnya bikin publik ngerasa nggak relate sama message yang disampaikan gitu. Atau juga bahkan publik merasa kok yang disampaikan tidak sesuai ya dengan realitanya gitu. Karena mungkin sedikit berbeda sama cara-cara di masa lalu gitu ya. Mungkin pemerintah ini masih terbiasa menggunakan cara-cara lama gitu ya. Tapi yang mereka lupa adalah masyarakat sudah berubah. Komunikasinya juga sudah berubah. Kalau dulu kita tahu bahwa sebagian besar komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sifatnya adalah satu arah gitu ya. Masyarakat atau publik itu ya dalam tanda kutip dipaksa hanya untuk mendengar saja gitu. Karena memang tidak ada ruangnya, tidak ada wadahnya untuk kemudian memberikan feedback, atau terbatas sekali kalaupun ada. Tapi sekarang kan sudah berubah eranya, di mana dengan adanya sosial media, publik dengan mudahnya memberikan respon atas apapun message yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau dari gue ngeliatnya masyarakat sudah berubah, tapi cara berkomunikasi pemerintah itu masih dengan gaya yang lama. Makanya nggak relate. Makanya kadang-kadang pesan yang disampaikan itu tidak kena secara substansi, itu tidak mencapai objektifnya gitu kan. Nah makanya ini jadi pertanyaan besar gitu, bahwa mungkin memang penting gitu kalau para pejabat publik ini menguasai komunikasi gitu ya, dan juga memahami gitu platform apa yang kemudian cocok untuk mereka menyampaikan pesan-pesan itu gitu. Jadi nggak bisa lagi sekedar pokoknya
statement dibuat gitu ya, atau pidato itu dibuat hanya menyampaikan secara substansi, pokoknya yang terpenting adalah ABCDE gitu. Tapi kemudian tidak diimbangi dengan bagaimana ya cara menyampaikannya yang lebih empati, bagaimana menyampaikan yang lebih kemudian lebih bisa diterima oleh publik. Nah itu kesadaran itu yang kayaknya harus mulai dibangun sih sama para pejabat kita. Kenapa? Karena kan sudah bisa dilihat gitu ya efek-efek atau dampak yang ditimbulkan atas statement-statement yang kemudian dirasa melukai hati masyarakat. Ya kalau boleh flashback sedikit, waktu kasus anggota DPR gitu ya, sampai akhirnya rumahnya digeruduk apa segala macam karena ngerasa tersinggung. Publik merasa tersakiti atas statementnya. Padahal kalau mau ditelaah lebih dalam lagi, ya tidak ada yang salah dengan statement itu kalau dilihat secara konteks keseluruhannya. Atau literal banget ya, betul. Atau literalinya. Tapi kemudian apalagi di tengah perkembangan sosial media sekarang yang sedikit-sedikit bisa dipotong jadi clippers yang kemudian mudah sekali untuk disebarluaskan. Nah, itu kan sangat memberi ruang untuk ada mispersepsi gitu. Makanya kenapa kalau dari gue ngerasa ini tuh udah mulai harus melek gitu ya. Melek komunikasi, melek bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, dan ini harus dimiliki oleh pejabat publik kita saat ini sih. Itu kalau dari gue sebagai pembuka. Gimana kalau dari lo sendiri? Iya, gue ngelihat dalam kerangka topik pejabat publik berkomunikasi itu tuh bukan sekadar statement ngisi di saat formalitas, tapi juga keseluruhan tuh sebenarnya kan manajemen kepercayaan buat publik. Dan apalagi dalam situasi-situasi yang katakanlah kondisi sensitif atau ekonomi tertekan gitu. Satu kalimat dari pejabat atau aparat yang berwenang itu akan sangat mempengaruhi banyak hal, kondisi masyarakat, kemudian market sentiment, sampai rasa aman kita semua juga gitu. Jadi ketika ada kata-kata atau kalimat misalnya kondisi aman saja, baik, rakyat desa nggak pakai dolar dan sebagainya gitu, tetapi yang dirasakan masyarakat mungkin tidak seperti itu, dan akhirnya yang dibaca publik adalah sebenarnya masalahnya dipahami apa enggak sih gitu. Dan mungkin kalau tadi kan sempat disinggung ya, yakin sebenarnya intentionnya baik ya, tujuannya baik, objektifnya gitu. Contohnya adalah ini sebenarnya untuk memberikan ketenangan. Gue juga termasuk yang percaya bahwa pemimpin itu juga perlu bisa menenangkan gitu. Tapi menenangkan itu berbeda dengan mengecilkan masalah atau mengerdilkan masalah. Masalah disederhanakan untuk dijelaskan, tapi bukan disimplifikasi dan tidak sesuai dengan realita gitu. Dan kemarin kalau literally kata-kata rakyat desa nggak pakai dolar itu benar, itu secara literally benar. Tetapi kalau dilihat lagi kan kita juga semua saling memahami. Kalaupun kita nggak pakai dolar buat transaksi langsung, tapi kan banyak bahan baku untuk produksi, dan itu rantai dari impor untuk bahan baku makanan, kedelai, gandum, pakan ternak, obat, pupuk dan sebagainya itu juga masih berkaitan sama impor, dan itu pun nanti pada akhirnya dirasakan juga sama masyarakat gitu. Jadi yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan menenangkan tapi membuai gitu ya. Kita butuh calm tapi yang berbasis realitas, dan kita juga masyarakat tuh sebenarnya bukan berarti mau harus selalu melihat semua baik-baik saja, tapi juga mungkin cukup dianggap dewasa untuk memahami kondisi yang sebenarnya apa yang terjadi gitu. Itu sih yang gue lihat gitu kira-kira. Setuju. Kalau tadi bicara bahwa statement dari pejabat publik itu memang tujuannya salah satunya adalah menenangkan gitu ya. Tapi memang benar bahwa harus ada batasan yang jelas gitu ya antara niat untuk menenangkan atau malah jadi menyamarkan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau dalam konteksnya kemarin soal statement-statement tidak hanya dari presiden ya, tapi juga misalkan contoh dari Menteri Keuangan gitu ya, melihat ini dolar makin anjlok nih gitu ya, bahkan nilainya sudah mendekati sekarang 18.000 gitu ya. Ya kan itu tentu keadaan yang cukup membuat masyarakat panik gitu ya. Bahkan bisa dibilang kondisi ini lebih buruk daripada pada saat kita krisis moneter ya di tahun 1998 gitu. Jadi bayangannya publik pasti udah kayak, aduh gimana nih dolar makin anjlok, ekonomi makin sulit gitu ya, harga-harga pasti nanti akan tambah mahal gitu. Nah ini kan sebenarnya situasi yang membuat masyarakat jadi resah, dan mungkin statement itu dikeluarkan tujuannya untuk menenangkan.
Tapi kan kemudian cara menenangkannya juga harus tepat. Jangan kemudian masyarakat yang ya benar yang tadi kamu bilang gitu ya, udah lebih dewasa gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa lagi dibohong-bohongin gitu, ya kan? Nggak bisa lagi dikibulin gitu. Mau bilang enggak kok, semua masih aman, semua masih terkendali gitu ya. Tapi kemudian kita bisa mengakses informasi dari manapun dan kemudian faktanya bicara sebaliknya gitu. Nah kan hal-hal seperti ini kalau tidak diperhatikan oleh para pejabat publik ya akan sangat mudah nantinya membuat masyarakat menjadi tidak trust gitu ya, tidak percaya lagi. Jadi statement-statement yang disampaikan itu akhirnya akan cuma jadi bahan guyonan di publik gitu kan, karena sudah tidak bisa dipercaya gitu. Jadi setiap kali para pejabat ngeluarin statement ya akhirnya cuma jadi bahan guyonan gitu di masyarakat. Kan itu sangat menyedihkan sebenarnya seperti itu. Nah di sisi lain juga gue mau lihat hal lainnya, bahwa terkadang para pejabat publik ini menyampaikan pesan atau pidato atau apapun itu memang kebanyakan masih menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu formal gitu ya, bahasa-bahasa yang terlalu dibuat-buat gitu, jadinya kurang realistis gitu. Dan itu somehow jadi bikin ada gap gitu ya antara yang sebenarnya dimaksud sama pemerintah dan apa yang kemudian ditangkap oleh masyarakat gitu. Kayak balik lagi tadi bicara soal dolar gitu ya, kan ada statement kayak selama Pak Purbaya masih bisa ketawa, masih bisa senyum, berarti masih baik-baik saja, masih aman-aman saja. Tapi kemudian kalau kita cek lagi ke realitanya gitu kan, harga bahan baku sudah mulai naik. Yang lucu adalah waktu gue baca tuh di Threads gitu, harga kopi tuku aja udah naik 2.000 gitu. Bayangin ibaratnya kopi yang mungkin hampir setiap hari dibeli sama banyak orang, mereka pada notice itu sudah mulai naik gitu ya, karena memang mungkin bahan bakunya juga sudah naik gitu. Belum lagi harga-harga yang lainnya. Nah ini kan jadi masyarakat itu kan reality check gitu. Gimana bisa dibilang aman, baik-baik saja, tapi kemudian secara realitanya masyarakat menemukan hal yang berbeda gitu. So sebenarnya kalau dalam situasi yang seperti ini gitu ya, kita bisa bilang ini sebenarnya situasi yang krisis gitu ya. Harusnya sih pejabat publik melihat ini situasi yang krisis ya, ketika salah satu indikator aja bahwa rupiah kita melemah gitu ya. Dalam keadaan krisis seperti ini gitu ya, ketika kondisi rupiah melemah gitu ya, ada satu prinsip penting yang sebenarnya harus dipahami oleh pemerintah dalam berkomunikasi dengan publik gitu ya, bahwa kita itu tidak bisa benar-benar meyakinkan orang lain kalau itu tidak sesuai dengan realitanya gitu. Jadi percuma mau pakai bahasa berbunga-bunga sekalipun menjanjikan bahwa ini semua akan aman, tapi kalau di sisi yang lain itu tidak sesuai dengan realitanya, maka percayalah itu hanya akan jadi sebuah angin lalu gitu ya. Semua yang disampaikan oleh para pejabat ini akhirnya cuma akan dianggap sebagai formalitas atau pencitraan. Nah itu yang sebenarnya kita hindari. Dan gue selalu percaya bahwa tidak ada kata terlambat gitu ya. Maka sebenarnya mudah-mudahan I don't know siapa yang bisa bisikin ke mereka ya, bisa ya apakah suara-suara kita ini bisa didengar, I don't know. Tapi mudah-mudahan para pejabat ini gitu ya mulai memiliki kesadaran untuk memperbaiki gaya komunikasi mereka kepada publik. Mungkin ada satu contoh menarik kalau buat gue, bagaimana seorang pejabat publik itu punya kemampuan berkomunikasi yang baik itu. Mungkin yang gue amati ya di media sosial, Gubernur Maluku Utara Bu Sherly Chonda itu ya, buat gue itu salah satu tokoh atau pejabat publik yang punya gaya komunikasi yang baik gitu. Bagaimana dia menyampaikan pesan, bahkan somehow kadang-kadang tanpa teks gitu, tapi bisa disampaikan dengan begitu rapi, bahkan dengan kalimat-kalimat juga yang empati gitu ya. Sehingga itu nyampe gitu pesannya kepada publik. Dan bahkan tidak semua pidato dia itu adalah hal-hal yang baik ya, menyampaikan prestasi atau menyampaikan pencapaian, tapi ada juga kemudian dia mengakui ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Tapi karena balik lagi, karena dia memang intentionnya baik, lalu disampaikan dengan tone yang baik juga, sehingga sesuatu yang negatif itu
bisa lebih diterima sama masyarakat karena ya kita pakai hati juga gitu dengerinnya. Nah mungkin ini juga bisa dipelajari sih sama para pejabat lain gitu ya untuk bisa berkomunikasi yang lebih baik dan lebih empatik lagi ke publiknya. Itu sih kalau dari gue. Iya, gue juga ngelihatnya ketika tadi dibilangnya tidak sesuai dengan realita gitu ya. Gue mungkin lebih kepada kadang-kadang mungkin maksudnya tadi menenangkan, pengen simplistis, menyederhanakan. Tapi ketika mensimplifikasi sesuatu yang tidak sesuai, dampaknya juga kepada audiens atau masyarakat luas akhirnya mencari alternatif lain. Ya tidak heran ketika komunikasi yang jatuhnya misalnya resmi ya misalnya dari pemerintah terkesan tidak clear atau menggampangkan. Akhirnya masyarakat umum mencari alternatif opsi-opsi lain di luar sana. Kan kita tahu sumber utama informasi juga hari-hari ini adalah tidak dari pemerintah saja gitu. Maksudnya ada banyak sumber informasi lain. Akhirnya publik nyari tahu dari influencer, akun-akun opini atau kanal-kanal berita yang lain sampai komentar-komentar netizen gitu. Pada satu sisi ini bisa menambah literasi, bagus gitu ya, menambah pengetahuan, tapi di sisi lain kita juga tahu informasi yang beredar seringkali juga belum tentu benar semua gitu. Ada dua jalur, bisa jatuhnya edukatif, tapi juga ada jatuhnya menakut-nakuti, bahkan tidak akurat gitu. Di sini juga akhirnya audiens masyarakat luas sangat perlu juga skill mengetahui hoax, mana fakta, tapi juga mengetahui ini konteksnya apa, ini siapa yang berbicara dan sebagainya gitu. Itu jadi perlu sekali. Tapi dalam kaitan dengan pemerintah, ketika publik nyari informasi lain di luar sana, jadinya kontraproduktif juga kan. Padahal sebenarnya bisa menyampaikan yang lebih jelas lagi gitu. Kemudian juga kalau bicara pola-pola ini kan tadi sebenarnya bukan kita tadi pakai case Bapak Presiden gitu ya, tapi juga sebenarnya ada beberapa hal lain juga yang kita kerap melihat juga gitu. Gue juga ingat case misalnya Pak Purbaya mungkin beberapa kali ya ada cetusan-cetusan gitu. Mungkin salah satu yang teringat juga waktu momen 17/8 gitu ya, yang mana disebut itu kan suara sebagian rakyat kecil dan kemudian tuh juga menimbulkan reaksi gitu ketika aspirasi masyarakat dikecilkan juga gitu. Atau mungkin case-case lain kayak misalnya Ibu Menteri PPPA yang mana case kemarin kecelakaan kereta, kemudian gerbong laki-laki dipindahkan ke belakang gitu. Kita akhirnya melihat sebuah pola gitu ketika ada misleading atau ada yang tidak tepat, viral kemudian minta maaf dan itu berulang. Figurnya bisa berganti tapi kerap kali berulang gitu, dan kita jadi mempertanyakan gitu, ini seperti apa sih pola komunikasinya, lebih kepada juga sense makingnya juga, cukup memahami nggak sih apa yang dialami, dirasakan masyarakat gitu. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Tadi gue juga udah mention bahwa secara umum masyarakat juga tidak selalu butuh dikasih tahu dioptimisin atau semua baik-baik saja, tidak juga, tapi diberikan pemahaman atau informasi situasinya, diakui ini risiko, ini tantangannya, dan ini yang sedang dilakukan gitu. Mungkin hal-hal seperti itu bisa dicoba gitu, dan ya ini siapa tahu juga nyampe ya, didengar gitu ya. Sebenarnya kalau boleh suggest gitu ya, saran sebelum berbicara kita nyampe di depan publik, depan media, depan mikrofon gitu, sebenarnya ada paling nggak 3 filter ya sebelum kita bicara gitu. 1, filter data. Filter data adalah ya periksa dulu ini sesuai nggak sama fakta dan bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Itu 1 ya. Jadi sebelum ngomong filter data dulu. Yang kedua adalah filter konteks. Konteks dalam artian ini ngomong sama siapa, dalam waktunya kapan, dalam suasana seperti apa, dan sesuai nggak kalau mau disampaikannya sekarang. Kenapa sekarang gitu, dan itu dilihat lagi. Filter ketiga adalah ya empati. Kalau misalnya kita sampaikan ini terutama ke audiens yang masyarakat ini, khususnya yang terdampak, kira-kira bagaimana dari mereka. Nah kira-kira kalau misalnya hal-hal itu bisa diresapi itu atau dipahami dulu, menurut gue berkeyakinan mungkin ya bisa jadi lebih baik lah, filter data, filter konteks, dan filter empati. Selain itu juga kita juga bisa bicara framework ya, framework dalam komunikasi. Dalam hari ini komunikasi publik kan 1, acknowledge the situation gitu ya, sebelum defensif dulu, tapi acknowledge dulu. Ya kita tahu kok tadi, makanya situasi seperti ini gitu ya. Terus kemudian explain, jadi acknowledge, explain, jelaskan itu maksudnya apa artinya gitu, dan baru act, apa actionnya gitu. Jadi dipahami gitu, dari acknowledge, explain, act gitu.
Ambil contoh kayak tadi misalnya rakyat desa nggak pakai dolar, kita paham maksudnya, tapi mungkin bisa disampaikan yang kira-kira kurang lebih bahwa terkait ada nilai tukar rupiah yang di market ada kondisi fluktuatif atau misalnya menurun, kita memahami itu menimbulkan kekhawatiran. Mungkin jelas ini ada faktor kondisi geopolitik dan sebagainya gitu, dan dikasih tahu apa act-nya, ini langkah-langkah yang stabilisasi yang sedang dilakukan, bla 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 dan sebagainya gitu. Apalagi dan khususnya karena kan ini kalau ngomonginnya ekonomi dan sebenarnya banyak hal lain ya, banyak masalah terkesannya berat atau besar gitu ya, apalagi kalau soal ekonomi ngomonginnya moneter, fiskal, BI rate, terus capital outflow, kayaknya banyak hal yang kayaknya apa sih di sebelah jauh banget gitu, sebelah sana berat, tapi kan yang kerasa sama masyarakat itu yang real sehari-hari gitu. Ternyata harga tahu tempe naik gitu, harga kopi naik gitu misalkan, terus cari kerja jadi kok kayaknya agak lebih susah, atau misalnya bayar sekolah gimana kan, itu kan yang dirasa deket. Jadi akhirnya pemerintah juga mungkin mesti cari cara juga menyampaikan sesuatu yang tetap dalam kerangka besarnya tersampaikan, tapi juga bisa meng-acknowledge apa yang dirasakan masyarakat. Kalau enggak tadi risiko-risiko yang mencari sumber informasi di tempat lain yang lebih terasa jujur, yang lebih terasa relatable gitu. Ya itu yang terjadi kira-kira polanya sekarang kelihatan sih. Ini sebagai penutup juga ya dari diskusi kita terkait dengan komunikasi pejabat publik ini ya. Kalau dari gue mau nambahin, prinsip komunikasi yang baik itu kan sebenarnya bukan hanya dari bagaimana kita menyampaikan pesan kita kepada orang lain gitu ya. Tetapi juga salah satu komunikasi yang baik itu adalah kemampuan kita untuk kemudian mendengar apa yang disuarakan oleh orang lain, atau dalam konteks ini adalah yang disuarakan oleh masyarakat. Bisa jadi kenapa belakangan ini kita makin antipati dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh pejabat publik kita, ya karena kita masyarakat mulai merasa bahwa pesan-pesan yang disampaikan ini tuh apa ya istilahnya tuh layaknya tuh seperti sebuah pencitraan aja gitu ya. Jargon atau sekedar itu tadi formalitas yang penting ada statement yang keluar, yang penting sudah ketemu sama media gitu ya, jadi dipikirnya sudah cukup gitu. Padahal yang harus dipahami sekarang adalah makin kesini tuh publik makin sadar bahwa komunikasi itu adalah bagian dari image management sebenarnya, bahwa ya kalau di PR kan sebenarnya udah suatu hal yang lumrah ya, di mana-mana yang nama institusi itu pasti menjaga reputasi gitu. Tapi tantangannya sekarang itu masalahnya masyarakat itu udah mulai makin pinter ngebedain mana yang pencitraan, mana yang genuine gitu. Nah itu yang sekarang jadi tantangan yang juga mulai harus jadi alert gitu ya buat para pejabat kita. Makanya tadi balik lagi sedikit ke statement gue sebelumnya gitu, bahwa pejabat publik ini juga harus punya kemampuan untuk mendengar gitu. Kan sekarang sudah banyak sekali platform atau tools yang bisa digunakan gitu. I believe kayaknya semua jajaran pemerintah punya deh yang namanya media monitoring, social media listening gitu. Itu pasti mereka pakai itu. Tapi pertanyaan adalah itu diapain sih? Data-data itu diapain? Dipakai nggak sih gitu kan? Karena kalau benar-benar mereka pakai data-data itu gitu ya, itu sebenarnya kan mereka bisa menangkap gitu kan apa sih yang saat ini jadi keresahan masyarakat, conversation apa yang saat ini sedang bubbling gitu ya di publik, yang kemudian itu bisa jadi insight buat mereka. Ini kita menyampaikannya seperti apa ya supaya pesannya sampai dan bisa menenangkan situasi gitu. Setuju tadi yang bilang bahwa kita sebagai masyarakat nggak melulu cuma pengen dikasih yang baik-baik kok gitu kan. Tapi bagaimana ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja, kita tetap merasa diberikan komunikasi yang jujur gitu ya, yang memanusiakan manusia dan penuh empati gitu ya. Kalau kita bisa merasakan itu, artinya pemerintah sudah berhasil menenangkan masyarakatnya gitu. Tapi kalau misalkan justru dari pidato-pidatonya, dari statement-statementnya makin bikin resah, ya kan ini jadi tanda tanya besar gitu. Yang gue khawatirkan adalah kalau ini tidak segera diatasi gitu ya sama pemerintahan sekarang, rasanya tingkat kepercayaan publik pasti semakin lama akan semakin menurun. Dan itu bisa terlihat dengan tingkat, kita nggak usah bicara soal hasil survei atau apapun itu, tapi itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Mungkin yang bisa kita capture, apa yang paling mudah kita lihat adalah bagaimana kalau terutama gue pribadi gitu ya, kalau ngelihat misalkan ada postingan pidato
entah itu presiden ataupun pejabat publik lainnya, itu kalau gue suka baca di kolom komen, ya ampun, ya sebagian besar pasti bernada sumbang atau memberikan respon yang negatif gitu. Tapi ya balik lagi, gue nggak bisa menyalahkan itu karena memang inevitable, nggak terhindarkan. Iya, sangat tidak terhindarkan kalau melihat gayanya masih seperti sekarang sih ya. Emang kayak tadi balik lagi kayak gue bilang di awal ya, cuma akan jadi bahan guyonan masyarakat aja jadi gitu meme, kan. Jadi meme dan terus jadi apa namanya? Bahan ketawaan gitu ya. Nah itu kan yang sebenarnya harus jadi perhatian gitu. Makanya ya sekali lagi semoga ini bisa didengar gitu ya oleh para pejabat publik gitu, bahwa ayolah coba dengarkan publik, dengarkan masyarakat gitu, apa sih yang menjadi keresahan kami semua gitu ya. Dan kemudian dari itu carilah insight gitu ya. Semoga memang para pejabat kita ini adalah pejabat-pejabat yang kompeten di bidangnya, sehingga secara teknis atau secara kebijakan sebenarnya sudah tepat, tapi kemudian bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik itu juga tidak kalah penting. Itu sih sebagai penutup dari gua. Oke, gue juga penutup. Gue sebenarnya kemarin belum lama juga lihat di berita, mungkin salah satu bisa jadi inspirasi ya, jadi benchmark itu adalah pidato juga dari Perdana Menteri Singapura, dan itu cukup ramai viral juga. Bahwa kita bisa pelajari apa yang dia sampaikan di pidato dan statement dia. Di situ nggak bilang aman, baik-baik saja. Kita nggak menemukan itu sebetulnya. Justru malah yang di note adalah kondisi tidak baik-baik saja. Bisa jadi ke depan lebih sulit karena kondisi global tidak menentu. Dengan terus terang bilang kayak gitu dari Perdana Menteri. Tapi juga dikasih tahu ini langkah-langkah yang sedang dilakukan, fondasi yang kita sedang siapkan untuk ke depan, dan bahkan mengajak masyarakat juga involve. Coba bisa melakukan hal-hal lain gitu. Jadi ngasih tahu bahwa ya tadi, karena bukan hanya kan komunikasi publik terutama dari pejabat yang dibutuhkan tuh bukan dioptimisin terus atau baik-baik aja terus, enggak juga gitu. Tapi dikasih tahu bahwa disadari ada masalahnya dan tahu sedang work on it, sedang bekerja mengerjakan itu gitu. Jadi dan itu yang bisa dilihat juga gitu dari situ. Ya mungkin kita berharap kedepannya bisa dipahami hal ini, bahwa komunikasi publik dari pejabat itu bukan sekedar formalitas pidato lagi ngisi sambutan gitu, tapi juga ini rantai dari manajemen kepercayaan publik gitu. Dan satu kalimat atau satu statement atau satu momen itu adalah juga bisa jadi jangkar untuk menenangkan, untuk menambah kepercayaan, tapi juga bisa sebaliknya justru malah menimbulkan kegaduhan dan kita tidak harapkan hal itu terjadi. Oke, mungkin kita wrap up ya untuk kali ini. Pokoknya kita berharap kedepannya komunikasi para pejabat kita getting better lah ya gitu, supaya kita ini nggak setiap hari ada resah mulu ya, ada aja yang dikomenin gitu ya, ada yang bikin emosi gitu setiap kali buka sosial media lihat pejabat-pejabat kita ini. Iya, oke. Sampai ketemu di conversation berikutnya. Stay tune di conversation, subscribe di YouTube channel dan follow di Instagram. Bye. Bye.